Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri dengan topik daur hidup material dalam proses produksi dan produk barang atau siklus hidup. Siklus hidup material dalam proses produksi dan produk barang. Terminologi siklus hidup material life cycle. Pertama, daur hidup usaha atau siklus usaha. Daur hidup produk merupakan bagian dari tahapan aktivitas pembuatan produk yang meliputi daya kreasi atau perancangan, kemudian pengembangan produk, efisiensi produksi, perawatan alat industri, proses finishing produk, dan evaluasi ulang terhadap pembaruan bentuk produk regenerasi berikutnya. Daur hidup proses merupakan bagian dari tahapan aktivitas industri secara menyeluruh, yaitu perencanaan, pengembangan fasilitas, perancangan proses, arsitektur, dan konstruksi yang harus berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang kedua, daur hidup fisik, yaitu daur hidup produk yang merupakan bagian dari proses transformasi materi atau perubahan materi dan transformasi energi, termasuk ekstraksi dan proses penggabungan komponen produk, kemudian proses distribusi produk, penggunaan produk, serta pemulihan dan atau daur ulang sisa material produk atau daur ulang sampah produk. Daur hidup proses merupakan bagian dari transformasi penggunaan material dan energi, termasuk ekstraksi dan proses penggunaan material untuk alat-alat proses dan sistem suplai bahan baku, proses pengawasan produksi, pembersihan dan perawatan peralatan teknologi, kemudian pembuangan limbah, serta pemulihan material limbah yang harus berlangsung secara alamiah, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Kita lihat dalam gambar siklus bisnis dengan siklus material di dalamnya secara horizontal recycling atau siklus secara horizontal yang disebut sebagai closed loop recycling, di mana sistem bahan atau material produk dapat diolah kembali menjadi produk yang sama. Sebagai contoh, botol bekas dapat dibuat kembali atau diremanufaktur menjadi botol yang sama bentuk dan kualitasnya. Kemudian ada sistem vertical recycling. Vertical recycling di mana sistem kegiatan pengembangan produk yang telah melalui uji coba di laboratorium kemudian diluncurkan, kemudian diwujudkan dalam kegiatan produksi massal. Jadi dari laboratorium dihasilkan prototipe, kemudian diproduksi secara massal. Kemudian laboratorium adalah tempat melakukan
kreasi atau penciptaan produk atau membuat konsep desain produk. Tentunya desain produk terbaru pada skala kecil, sedangkan pada skala pabrik menjadi tempat penerapan hasil uji coba laboratorium dengan kegiatan produksi berskala penuh. Nah, perbedaan antara daur hidup bisnis dan daur hidup fisik. Kita lihat pada skala waktu bahwa daur hidup bisnis usaha industri ditentukan oleh tingkat rata-rata perubahan teknologi dan kondisi pasar. Sedangkan skala waktu untuk daur hidup fisik ditentukan oleh lamanya layanan yang dapat diberikan oleh setiap unit produk kepada konsumen. Lama layanan yang dapat diberikan oleh produk itu adalah misalnya kita memproduksi TV, berapa lama TV tersebut dapat dimanfaatkan atau durabilitas televisi dimanfaatkan oleh masyarakat. Semakin singkat waktu durasinya, daya tahannya, maka semakin buruk kualitas produk tersebut. Selanjutnya, rentang waktu untuk mengkonsumsi produk oleh konsumen dapat saja berkisar waktu harian atau mingguan. Sedangkan rentang waktu penggunaan pemanfaatan produk durasinya dapat berkisar tahunan atau puluhan tahun atau dekade. Selanjutnya, pada aspek tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap daur hidup bisnis dan dampak bisnis berupa keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan bertanggung jawab terhadap daur hidup fisik dan dampaknya didistribusikan oleh perusahaan yang terjadi pada setiap tahapan transformasi materi dan energi, serta dalam beberapa kasus harus bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi. Kemudian keberlanjutan daur usaha atau siklus usaha sangat tergantung pada kemampuan perusahaan industri untuk melakukan inovasi melalui pengembangan dan menghasilkan konsep-konsep produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Kontinuitas daur fisik sangat bergantung pada kemampuan bermacam-macam keinginan kelompok serta potensial termasuk pemilik pabrik untuk memperbarui pemanfaatan produk atau untuk pemulihan kandungan materi dan energi dari produk yang terbuang menjadi sampah serta merubahnya kembali menjadi produk yang memiliki daya manfaat yang lebih produktif. Misalnya memproduksi sepeda makin lama makin usang, lalu bagaimana kita bisa merecycling, meng-create sepeda tadi menjadi inovasi baru, misalnya seperti sepeda ontel yang diproduksi pada tahun 50-an. Nah, sekarang di tahun 2020 menjadi barang antik atau sepeda yang bernilai ekonomi tinggi yang diminati oleh masyarakat. Jadi, interpretasi pertama pada konsep siklus atau daur hidup produk hasil kegiatan industri lebih bermakna pada tindakan kerangka kerja untuk membuat kebijakan biaya dan kebijakan perdagangan yang mengapresiasi produk adalah sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Interpretasi kedua lebih terfokus pada upaya-upaya baru manajemen ekologi industri pada aspek labelisasi produk yang ramah lingkungan,
penentuan dan penetapan standar mutu produk, serta evaluasi daya guna produk pada konsumen dan lingkungan. Selanjutnya, alternatif perancangan proses produksi. Pertama adalah pada tahapan perancangan pemulihan dan pemanfaatan kembali material pada proses produksi dengan cara perancangan pemulihan material dari sumber material bahan baku harus dipilih sedekat mungkin dengan lokasi pabrik. Jadi, perancangan proses produksi, maka pabrik harus diposisikan atau dibangun di sedekat mungkin dengan sumber material. Yang kedua, untuk merancang pemulihan komponen produk. Yang bisa kita lakukan, pertama adalah merancang komponen-komponen produk yang dapat dipakai ulang untuk tujuan yang mengarah pada sistem manufaktur lingkar tertutup. Artinya closed loop manufacturing. Jadi, komponen-komponen produk yang dipakai ulang untuk tujuan mengarah pada sistem manufaktur lingkar tertutup. Jadi bagaimana satu sampah produk itu dapat digunakan kembali menjadi produk yang sama. Kemudian kedua, merancang komponen-komponen produk yang dapat dipakai ulang untuk tujuan-tujuan aplikasi produk sekunder yang secara profesional sesuai dengan generiknya, fleksibel, dan memiliki kemampuan untuk diprogramkan secara berkelanjutan. Ini contohnya adalah produk daur ulang. Daur ulang menghasilkan produk yang berbeda. Kalau yang pertama tadi adalah mendaur ulang produk atau reuse, menggunakan kembali limbah menjadi produk utama. Sedangkan yang kedua, sampah produk itu digunakan kembali untuk menjadi produk yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah merancang fasilitas peluncuran komponen produk barang atau alat untuk mendegradasikan material produk yang bersifat sulit dihancurkan. Misalnya, banyak chips yang menumpuk menjadi sampah yang sulit dipulihkan karena adanya unsur-unsur timah yang sangat halus. Kemudian merancang komponen produk barang secara cepat dan dapat segera didiagnosis dampaknya terhadap lingkungan dan segera dapat diperbarui bila di kemudian hari menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Yang kedua adalah membuat perancangan pembongkaran komponen produk. Pertama adalah fasilitas akses terhadap komponen produk. Kedua, penyederhanaan bahan pelekat. Jadi untuk merancang pembongkaran komponen produk dilakukan dengan cara itu membuat fasilitas akses terhadap komponen produk. Kemudian penyederhanaan bahan pelekat. Misalnya lemari. Kalau lemari dulu lemari besar bisa diangkut dengan satu mobil masuk dalam rumah. Tapi oleh karena sekarang ini banyak rumah yang kecil, pintunya kecil, maka lemari yang semula besar itu tidak bisa masuk. Sehingga dibuatlah rancangan lemari yang knockdown sifatnya. Sehingga dapat dipreteli masuk ke rumah dan kemudian dipasang kembali. Kemudian yang ketiga adalah merancangan minimisasi limbah, mereduksi dimensi ukuran fisik produk seminimum mungkin. Jadi kalau kita mau meminimumkan limbah, meminimisasi limbah, maka barang jangan dibuat terlalu besar, materialnya dikurangin, diperkecil.
Kemudian meminimumkan berat material substitusi, meminimumkan berat material substitusi atau material pengganti yang dipakai untuk proses produksi. 3. Merancang sekecil mungkin penggunaan material yang tersedia. 4. Meningkatkan konsentrasi material produk berbentuk cairan. 5. Mereduksi massa bagian komponen-komponen pokok produk barang. 7. Mereduksi berat atau kompleksitas sistem pengemasan produk. Jadi dibuat kemasannya yang sederhana, jadi tidak ribet. Kita lihat dulu sekitar tahun 70-an beli baju dengan packaging sedemikian rupa, membukanya susah, kemudian banyak mengandung sampah dan lain sebagainya. Sekarang disederhanakan, sehingga kalau kita beli baju sekarang yang kita beli itu hanya baju saja. Kalau dulu kita beli baju, maka bajunya itu diberi kotak, maka berarti kita juga membeli kotaknya, membeli ganjalan pada kerah, ada peniti dan lain sebagainya. Padahal peniti dan ganjalan kerah itu dan kotak baju itu tidak ada manfaatnya bagi kita sebagai pembeli. Jadi buatlah produk yang tidak banyak kemasannya, karena kemasannya itu intinya adalah sampah. Kemudian gunakan sistem dokumentasi secara elektronik, jadi sistem digital industri, dan hindari penggunaan kertas yang berlebihan. Jadi produk barang jangan terlalu banyak menggunakan kertas. Artinya misalnya bikin laporan kalau produk barang itu banyak tempelan-tempelannya, sekarang cukup menggunakan QR itu. Kemudian yang keempat adalah merancang penyederhanaan produk dengan cara mereduksi kompleksitas produk dan penggabungannya dalam desain geometris dan spasial hingga sangat sederhana penggunaan produk barang oleh konsumen. Jadi membuat barang sedemikian rupa sehingga barang yang digunakan itu lebih sederhana diterima oleh konsumen, tidak banyak ribet, tidak banyak menimbulkan persoalan bagi konsumen. Kemudian kedua adalah mereduksi jumlah bagian tidak kompak dalam suatu desain produk. Jadi mereduksi jumlah bagian-bagian yang tidak cocok, tidak kompak dengan suatu desain produk. Kemudian ketiga adalah merancang bagian-bagian yang bersifat multifungsi, misalnya menggunakan tipe tunggal alat pengancing pada bagian komponen produk barang yang digabung. Jadi ada barang yang pakai kancing atau pakai zipper atau pakai snapshot dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan bagian umum pada sejumlah desain produk yang berbeda dan menerapkannya pada model-model produk generasi produk yang akan datang. Jadi generasi produk yang akan datang itu akan dibuat sedemikian rupa, sesederhana mungkin, hemat menggunakan materi, hemat menggunakan energi. Yang kelima adalah melakukan perancangan daya separasi atau untuk meningkatkan daya kemampuan material untuk didaur ulang. Jadi daya separasi itu adalah produk itu gampang dipreteli. Yang keenam adalah menghindari penggunaan material kontaminan, jadi material yang terkontaminasi atau material yang tercemar. Maka sebaiknya gunakanlah material yang original. Yang ketujuh, mendesain pemanfaatan dan pemulihan limbah dengan mendesain bagaimana limbah bisa diinsinerasi atau dibakar kemudian menjadikan
sisa bakarnya itu untuk dimanfaatkan untuk produk lain. 2. Perancangan konservasi energi. Jadi merancang bagaimana penggunaan energi itu bisa dikonservasi. Konservasi adalah diperawat atau dipelihara. Jadi jangan boros menggunakan energi. Jadi mendesain pemulihan atau pemanfaatan limbah dengan merancang konversi energi atau meminimumkan penggunaan energi. Kedelapan adalah perancangan konservasi material. Jadi bagaimana merancang, merawat material, merawat keberadaan sumber daya alam. Kemudian ke-9, perancangan perpanjang usia pakai produk. Jadi produk-produk yang ramah lingkungan adalah produk yang usia pakainya lebih panjang atau durabilitasnya tinggi. Jika produk yang durabilitasnya singkat, maka produk itu adalah produk abal-abal. Contoh, kita beli sepatu abal-abal. Sepatu abal-abal harganya 10.000 satu pasang, tapi dipakai 1 bulan, jebol atau durasinya hanya 1 bulan. Tapi kalau kita beli sepatu harganya 1 juta, bisa dipakai 5 tahun. Maka 5 tahun sampahnya cuma 1. Tapi kalau kita beli sepatu abal-abal 1 tahun, sepatunya yang menjadi sampah bisa 12 pasang. Sehingga kalau 5 tahun ya 5 kali 12 pasang menjadi sampah. Jadi kita rancang usia pakai produk yang lebih lama atau tahan lama. 10 adalah perancangan siklus tertutup. Bagaimana kita merancang produk itu, materialnya nanti bisa disiklus kembali, di remanufacturing, di reuse atau di recycle. Kemudian 11 adalah perancangan pencegahan kecelakaan. Jadi bagaimana kita menjaga, merancang, atau istilah kerennya adalah pencegahan atau mitigasi, ya. Perancangan mitigasi kecelakaan. Jadi sebelum kecelakaan terjadi, itu dirancang bagaimana mencegah tidak sampai terjadi. Kemudian ke-12 adalah perancangan sistem peluncuran sumber daya atau resource cascade. Ini maksudnya adalah bagaimana kita merancang, mencari sumber daya alam yang pure, original, kemudian dibuat produk nomor 1, kualitas 1. Kemudian produk kualitas 1 tadi menjadi sampah, sampahnya digunakan kembali untuk menjadi produk kualitas 2. Produk kualitas 2 tadi dipakai dan kemudian jadi sampah, maka sampahnya bisa dipakai lagi menjadi produk ketiga dan seterusnya. Seperti ini. Ini adalah sumbu Y, kualitas sumber daya atau material. Ini adalah waktu penggunaan atau waktu utilitas. Jadi material dari bawah kita ambil, ya, dilakukan pemanfaatan awal, ya, misalnya minyak bumi kita gunakan membuat produknya misalnya biji plastik. Nah, biji plastik dijadikan produk, misalnya tabung infus biji plastik. Kemudian tabung infus setelah terpakai menjadi sampah. Nah, sampahnya diproduksi kembali menjadi produk yang kualitas 2, kualitas ketiga, kemudian dimanfaatkan kembali dan seterusnya. Nah, semakin tinggi nilai manfaatnya, kualitas sumber daya, maka digunakan pemanfaatan yang lebih tinggi dan durasi penggunaannya itu semakin lama. Sehingga dengan demikian suatu material dipakai
itu durasinya akan semakin lama tapi kualitasnya semakin menurun. Kualitasnya sumber dayanya semakin turun, waktunya semakin lama. Jadi contohnya besi kita ambil dari tanah, dari bumi, kita gunakan untuk membuat produk barang nomor satu. Kemudian barang nomor satu tadi setelah dipakai, di reuse atau di recycling menjadi produk kualitas kedua karena sudah terkontaminasi besinya. Kemudian setelah digunakan sudah tidak terpakai lagi menjadi sampah, kemudian didaur ulang lagi dan hasil daur ulang tadi menjadi produk nomor 2. Kemudian dilakukan pemulihan, pemanfaatan kembali dan seterusnya. Jadi ada 4 prinsip dasar yang berasosiasi membentuk cascading sumber daya atau pancuran sumber daya. Pertama adalah kepatutan atau kepantasan, yaitu prinsip pemanfaatan cadangan sumber daya alam yang berkualitas tinggi dapat digunakan pada pemanfaatan produk barang yang paling banyak dibutuhkan konsumen. Kedua, peningkatan daya manfaat sumber daya melalui perpanjangan waktu utilitas atau perpanjangan pemanfaatan barang dan mencegah penurunan kualitas sumber daya alam yang dipakai oleh industri sebagai bahan baku produksi. Contohnya adalah penggunaan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu harus ditingkatkan daya manfaat. Jadi jangan sampai minyak bumi itu tersedianya jutaan tahun tapi dipakai untuk bahan bakar 1 menit habis. Jadi habisnya 1 menit tapi tumbuhnya jutaan tahun. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan kembali prinsip pemanfaatan hubungan konservasi terhadap material cascade dan mengupayakan pengangkatan sumber daya ke mata rantai cascade yang kedua atau kualitas kedua, di mana pemanfaatannya dapat lebih besar. Misalnya menggunakan kembali limbah produksi menjadi bahan baku pada proses produksi yang berbeda. Jadi misalnya di dibuat botol infus. Nah, botol infus itu kualitas plastiknya harus nomor 1. Nah, botol infus tadi menjadi limbah, maka limbah botol infus tadi harus bisa diproduksi menjadi produk berikutnya. Misalnya untuk botol gelas minuman. Setelah gelas minuman plastik dipakai, sampahnya bisa didaur ulang untuk menjadi gelas kualitas yang di bawahnya. Yang keempat adalah keberlanjutan atau sustainability, prinsip yang dapat menjamin arus konsumsi sumber daya atau arus pemanfaatan sumber daya yang seimbang dengan arus regenerasi sumber daya. Jadi harus ada keseimbangan antara pertumbuhan bahan baku, ketersediaan bahan baku dengan penggunaan bahan baku tadi setelah pada menjadi produk. Itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka terjadi ketidakseimbangan alam atau terjadi kemerosotan lingkungan. Bagian terakhir kita lakukan diskusi bersama, atau kalau tidak bisa dilakukan diskusi bersama dalam bentuk forum secara viral, secara virtual, maksudnya secara virtual, maka dapat dilakukan self discussion dalam bentuk mendiskusikan bagaimana implementasi siklus hidup sumber daya untuk proses bisnis industri manufaktur di masa pandemik COVID. Jadi bagaimana kita bisa merancang, mengimplementasikan siklus hidup sumber daya alam pada proses bisnis industri
manufaktur di masa pandemik. Kita lihat proses bisnis sekarang adalah lebih banyak misalnya menggunakan media internet. Apa siklus sumber daya alamnya? Siklus sumber daya alamnya adalah pertama, proses bisnis tidak lagi menggunakan kertas seperti perbankan. Uang tidak lagi menggunakan kertas, tapi menggunakan elektrik. Maka sumber daya alam kertas tadi, yaitu bahan bakunya adalah pohon pinus, bisa dihemat. Lalu kalau menggunakan transaksi bisnis menggunakan elektronik, seperti misalnya ngambil uang pakai ATM atau mentransfer uang mobile banking, maka kita bisa menghemat materi dengan hanya menggunakan sedikit energi. Jadi kalau kita transfer uang menggunakan mobile banking, maka yang dibutuhkan hanya listrik, sedikit listrik energi. Demikian diskusi kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.